lakukan karena Allah, lanjutkan karena Allah. Kebaikannya bukan karena manusia, karena dia tahu manusia melihat dia dengan kacamata yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, keluarganya, serta kita semua yang istiqomah mengikutinya dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doa sama-sama. Yang pertama kita aminkan, mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak dikumpulkan di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan sore ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang baik, dan amal kebaikan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahilman sekali, teman-teman sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Amin ya Rabbal Alamin. Salaman, pelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, senang, bahagia sore ini bisa hadir di kajian Majelis Teman Hijrah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan yang hadir makin berkah hidupnya, makin tenang hatinya. Ahilman mau tanya, siapa yang baru pertama kali datang di kajian Teman Hijrah? Kamana wae atuh ieu teh? Alhamdulillah. Ngacung, siapa yang belum nikah angkat tangan. Istighfar sama-sama. Astagfirullah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, lembut hatinya, baik akhlaknya, cakep wajahnya, banyak duitnya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, tanahnya banyak, pasti nungguin apa? Warisan. Istighfar lagi sama-sama. Astagfirullahaladzim. Ngacung, siapa yang masih sekolah, masih kuliah? Ada? Masya Allah. Yang udah lulus kuliah angkat tangan. Yang sudah berumah tangga angkat tangan. Yang sudah punya cucu ayah? Ayah nu punya cucu juga. Alhamdulillah.
Karena yang di belakang masih banyak, ikhwan maju satu langkah ke depan, akhwat duduk sebentar. Ikhwan maju. Karena yang di luar masih ada, izin yang di luar silakan masuk ke dalam. Yang ikhwan, Ahilman doakan yang masuk ke dalam semoga bisa berangkat haji dan umroh. Yang masuk ke dalam, Ahilman doakan mudah-mudahan karirnya makin lancar. Yang di atas kelihatan apa enggak? Yang di bawah kelihatan? Alhamdulillah. Lihat Ahilman, siapa yang baru pertama kali ketemu Ahilman? Acungkan tangan. Astagfirullahalazim. Ayo, yang baru pertama kali ketemu, pernah lihat AA di TV? Pernah. Lihat AA di YouTube ada, di Instagram ada, di TikTok banyak. Lebih kasih videona atau aslina? Alhamdulillah. Jangan ada dusta di antara kita. Insya. Baik, teman-teman sekalian, sore ini tema kita apa? Queen of Tears. Eta teh naon artina? Apa? Oh, melepas dengan ikhlas. Eta mah judul yang dibuat oleh kita. Da aslinya bukan itu kan ya? Queen artinya ratu, tears artinya air mata. Rada berat teh mana ianya? Tulis, ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. Ada berapa? 3. Ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. Sebelumnya Ahilman mau tanya, yang di sini mau nggak dicintai Allah? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Mie ayam. Acungkan tangan, katakan saya, siapa yang mau dicintai Allah? Lebih semangat, siapa yang mau dicintai Allah? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Mie ayam. Ahilman, kenapa kita harus mengejar cintanya Allah? Setidaknya 2 alasannya. Sebelum kita jelaskan air mata yang dicintai Allah, AA jelasin dulu kenapa kita harus mengejar cintanya Allah. 1, cinta Allah itu tidak terbatas. Yang pertama, cinta Allah itu tidak terbatas. Mohon maaf, cinta manusia itu ada batasnya atau tidak? Cinta seseorang sama kita ada batasnya atau tidak? Ada. Tapi cinta Allah kepada hambanya tidak pernah terbatas. Betul apa betul? Iya apa iya? Orang cinta karena parasnya, ada atau tidak? Ada. Mohon maaf, siap-siap kecewa karena ada batasnya. Betul? Sekarang glowing, besok rumek gitunya. Sekarang badannya cerah gitu ya. Boleh jadi besok tidak secerah hari ini. Betul? Cinta karena paras ada masanya. Cinta karena harta ada habisnya. Betul? Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Betul? Cinta karena tampilan yang dibawanya, mohon maaf, tanya dulu, itu punya siapa? Makanya mohon maaf kalau ada anak muda yang hari ini kemana-mana udah bawa mobil bagus, motor bagus, jangan bangga dulu. Khawatirnya itu bukan mobil dia, bukan motor dia, tapi mobil motor siapa? Orang tua. Makanya teman-teman ini yang wajahnya mengkhawatirkan begini gitu ya, jangan khawatir. Betul? Karena hidup ini berputar. Betul? Sekarang boleh jadi kita di bawah, besok lusa masih di bawah kan nih. Dah hidup tidak semudah itu, besti. Besok lusa mungkin masih di bawah, tahun depan mungkin masih di bawah. Tapi ingat,
Setiap orang ada garis tangannya masing-masing. Betul? Orang yang berani berusaha, bekerja, berikhtiar bisa merubah apapun dalam hidupnya. Bahkan kalau kata Ahilman, tolong catat ini baik-baik. Orang yang ketika mudanya hidupnya berat, biasanya orang itu sedang diberikan hati dan pundak yang lebih kuat, agar di waktu yang akan datang dia menjadi orang yang sangat besar. Maka akhwat, antum jangan lihat ikhwan dalam keadaan yang sekarang. Dan jangan nolak seseorang karena hartanya hari ini. Kalau nanti dia sudah berubah dan sudah punya banyak harta, boleh jadi tipenya bukan lagi Anda. Makanya teman-teman yang ikhwan, pernah direndahkan, pernah nggak? Pernah dikecewakan? Emang sudah pantas seperti itu. Direndahkan, dikecewakan, jangan kecewa, jangan marah. Karena ada satu masa, tahu nggak? Balas dendam terbaik bukan membalasnya, tapi balas dendam terbaik buktikan satu saat nanti dia menyesal pernah mengecewakan kita. Dan itu yang Ahilman lakukan kepada semua orang. AA dulu ya Allah, teka bayang ain. Tidak cukup satu hari menceritakan kita di masa lalu. Tapi mohon maaf, teman-teman awat saya yang dulu, hari ini mereka semua menyesal. Sampai mereka bilang gini, kalau tahu Hilman akan seperti ini, saya tidak akan pernah menolak dirinya. Apa saya bilang sama dia? Sorry, iya. Itu dulu, betul? Keadaanmu dan keadaanku sekarang sudah berbeda. Der mantan, maafkan aku yang dulu. Maka teman-teman jangan khawatir, lah hidup mah pasti berubah, betul? Tapi ingat, yang namanya cinta manusia itu terbatas. Dan yang kedua, kenapa kita harus ngejar cintanya Allah bukan cinta manusia? Karena cinta manusia itu berpotensi mengecewakan hati kita. Setuju tidak? Mohon maaf, berapa banyak di antara teman-teman yang hari ini sedang kecewa sama manusia? Ada? Yang sakit hati karena dikecewakan oleh manusia? Ada? Sering Ahilman bilang, untuk semua yang kamu bilang, AA, aku tuh disakiti sama si Fulan, aku tuh disakiti sama si A. Shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul nggak? Makanya ada orang yang mati-matian kita bela, ternyata dia menyakiti hati kita. Ada lagunya nggak? Boleh kita lakukan lagunya ya. Mati-matian kita ngebela dia, mati-matian kita bersama dengan dia, tapi kemudian dia mengecewakan kita. Ada? Itulah manusia. Manusia itu secara naluri memang berpotensi menyakiti hati kita. Betul? Manusia itu lemah. Manusia itu tidak punya daya upaya. Manusia itu tak punya kekuatan, karena yang membuat dia kuat siapa? Yang membuat dia mampu siapa? Yang membuat dia tahu siapa? Kita ini bodoh. La haula wala quwata illa. Semua yang menggenggam hidup kita siapa? Allah. Maka orang yang bersandar ke manusia pasti lemah, tapi orang yang bersandar kepada Allah pasti kuat. Makanya kalau Ahilman mau tahu, AA, siapa di antara kita yang hadir hari ini yang paling banyak masalahnya? Gampang, lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Paling kecewa hidupnya itu biasanya. Kenapa yang paling nyender paling banyak kecewa? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Nyender we terus. Maka teman-teman, udahlah, mulai hari ini mah pensiun berharap ke manusia. Setuju? Mulai hari ini mah berhenti berharap kepada manusia, karena berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Hati-hati dengan hati manusia, hati-hati dengan lisan perkataan manusia. Lisan perkataan manusia itu mudah berubah, betul? Akhwat yang di belakang, ada yang pernah termakan gara-gara omongan manusia? Ada.
Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya? Sakit kan ya? Sakit ya? Memang awal-awalnya kayaknya dia tuh manis banget manis madu pun kalah manis dengan omongan dia sampai aku tuh bener-bener jatuh sejatuh-jatuhnya. Aku serahkan semua waktuku, masaku, semua. Sampai mohon maaf, teman-teman pernah nggak ada pada fase teman-teman tuh lagi berharap kepada manusia, semua waktu kita serahkan sama dia? Pernah nggak? Bangun tidur langsung ngubungin dia? Pernah nggak? Mau kerja, mau kuliah, mau sekolah langsung ngabarin dia? Pernah nggak? Pulang kuliah, pulang kerja dari mana ngabarin dia? Pernah nggak? Bahkan teman-teman belum bisa tidur kalau belum teleponan sama dia. Pernah? Pernah. Di sini ada orang yang begitu? Ada? Ada? Sungguh. Kalau ingat masa-masa itu kan jijik ya. Pernah ada fase teman-teman lagi teleponan, teman-teman mau tidur tapi belum mau tidur. Pernah pada fase teman-teman belum mau tidur tapi udah ngantuk. Pernah nggak? Tapi lagi teleponan sama yang jijik itu. Pernah. Sampai kita bilang, kamu udah ngantuk apa belum? Kita bilangnya apa? Belum. Dia bilang sama kita, tapi kan besok kamu kuliah pagi. Udah kamu istirahat aja. Tapi aku masih mau denger suara kamu. Pernah begitu pernah? Astagfirullahaladzim. Sampai pada satu masa kita pernah menghitung tutup telepon barang-barang. Pernah? Aku udah ngantuk sih, tapi aku nggak mau aku yang tutup. Kamu aja yang tutup, mau apa enggak? Ya udah kalau gitu kita barengan aja tutupnya ya. 1, 2, 3. Kok nggak ditutup? Nah gitu. Pernah ada di fase-fase itu. Pernah di fase teman-teman video callan. Kisnya dong. Teman-teman nyiuman HP. Eta gelo teh sih. Dipikir-pikir eta teh gelo teh sih. Nah, atuh kitu-kitu ting urang teh. Tah eta. Cinta manusia itu mudah membutakan hati kita, betul? Untuk semua yang pernah ada di fase itu, sore ini ayo istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Yang paling menyakitkan, orang yang pernah kita kasih waktunya sepenuhnya buat dia, kemudian gak ada angin, gak ada hujan, pergi meninggalkan kita. Ada? Berarti selama ini aku tuh ngejagain jodoh orang. Ada yang begitu? Sepertinya istighfar harus lebih banyak kita bacakan. Astagfirullahaladzim. Sampai pada fase teman-teman menyesal pernah berharap kepada manusia, betul? Dan jawaban terbaiknya adalah back to Allah, kembali kepada Allah. Ada yang tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Siapa? Allah. Ada yang tidak akan pernah berhenti mengawasimu. Siapa? Ada yang tidak akan pernah berhenti memberikan yang terbaik untukmu. Siapa? Allah. Maka catat baik-baik ya. Kenapa banyak orang yang terluka dalam hidupnya? Karena menjadikan Allah yang kedua dalam hari-harinya. Mengapa banyak orang yang sering kecewa dalam hidupnya? Karena tidak menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam hatinya. Ada ilah yang lain, ada Tuhan yang lain yang selama ini dia jaga, padahal yang dia jaga itu kemudian menyakiti hati dia. Maka teman-teman semua yang hadir hari ini, bersyukurlah teman-teman ketemu healing terbaik, teman-teman ketemu tempat kembali terbaik, yaitu ke masjid, yakni mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah.
Maka yang pertama poinnya, kenapa kita butuh cintanya Allah? Karena cinta manusia itu terbatas, cinta manusia itu banyak mengecewakan. Cukup Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Betul? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Maka nanti saat mulai kita belajar mendekat kepada Allah, salah satu sikap yang paling kelihatan di wajah kita apa? Mudah menangis karena Allah. Maka tadi Ahilman bilang di awal, ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. 1, air mata yang menangis karena bertaubat, takut atas dosa yang pernah dilakukan kepada Allah. Ulangi. Yang pertama, air mata yang sangat dicintai Allah adalah air mata yang apa? Yang menangis karena taubat, takut terhadap dosa kita kepada Allah. Teman-teman sekalian, dalam hidup manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Betul? Setidaknya ada 5 tingkat kesalahan manusia yang harus kita tangisi. 1, namanya aib. Namanya apa? Aib. Kekurangan. Semua punya aib atau tidak? Punya. Tugasnya tutupi. 2, 3. Untuk semua aib yang kita miliki, tutup. Untuk semua aib orang lain yang kita tahu, tutup. Barang siapa yang pandai menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah tutup semua aib-aibnya. Kenapa Ahilman pertebal kalimat ini? Karena hari ini lagi ngetren. Lagi ngetren orang yang umbar aib di sosmed. Ada tidak? Banyak tidak? Hati-hati. Teman-teman, di antara golongan yang paling dibenci Allah siapa? Orang yang ketika malam hari dia berbuat maksiat, Allah tutupi aib-aibnya, tapi di siang hari dia buka aib yang oleh Allah sudah ditutup di malam hari. Maka teman-teman, semua kita punya aib, betul? Tutup. Tutup. Jangan mudah membuka aib kita kepada orang lain. Termasuk pelajaran, izin sedikit parenting ya. Untuk yang sudah menikah, jangan mudah membicarakan aib pasanganmu kepada orang lain. Di antara adab suami istri yang harus dijaga, jangan mudah membuka aib pasanganmu kepada orang lain. Bahkan kepada orang tuanya sendiri pun, selama itu tidak menjadi sesuatu yang madarat, lebih baik dijaga. Jangan sampai diceritakan kepada orang tua. Khawatirnya menjadi sesuatu yang terus dirasakan oleh orang tua kita. Jelas sampai sini? Kesalahan yang pertama namanya aib. Tugasnya tutupi. 2, 3. Yang kedua, manusia punya salah namanya maksiat. Namanya apa? Kesalahan kecil yang kita lakukan menjauhkan rahmat Allah untuk kita. Tugasnya tinggalkan. 2, 3. Yang hadir pernah berbuat maksiat? Pernah. Sering? Yang mana orangnya? Kenapa kesalahan kecil harus kita tinggalkan? Orang yang menganggap biasa kesalahan kecil akan terbiasa dengan kesalahan besar. Tapi kalau dia perlahan meninggalkan kesalahan kecil, maka dia akan terjaga untuk melakukan kesalahan besar. Bahkan mohon maaf teman-teman sayang, al-ilmu nurun, ilmu itu nurun. Nah, ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ta ilal asi, dan cahaya Allah tidak akan diturunkan oleh Allah kepada orang yang suka berbuat maksiat. Makanya kalau teman-teman ngafal, kalau teman-teman belajar, kok rasanya susah masuknya ya? Kira-kira apa masalahnya? Cek.
Boleh jadi ada maksiat yang sering kita lakukan sehingga menghambat cahaya Allah datang dalam diri kita. Yang kedua, manusia punya dosa. Punya apa? Dosa itu kesalahan yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhannya, kepada Allah. Disuruh sholat, enggak sholat, namanya apa? Dosa. Disuruh menutup aurat tapi tidak menutup aurat, namanya apa? Dosa. Tugasnya taubati. 1, 2, 3. 3 syarat taubat diterima. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. Ada berapa? 3 syarat taubat diterima. 1, menyesal. Nyesel pernah berbuat dosa. Biasanya orang yang nyesel ketika berbuat dosa mudah menangis kalau ingat dosa. Makanya teman-teman, kalau doa muhasabah sama AA di sini, di akhir kan kita minta ampun sama Allah, mudah nangis. Air mata yang mudah menangis saat dia ingat dosa, dia bertaubat kepada Allah, maka air mata itu dicintai oleh siapa? Allah. Semua punya dosa. Kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pernah berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa, orang yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, durhaka. Apa? Durhaka. Kesalahan seseorang yang ada di bawah ke yang di atas. Anak punya salah sama orang tua, namanya apa? Durhaka. Istri punya salah sama suami, namanya apa? Durhaka. Murid punya salah sama guru, namanya apa? Durhaka. Maka teman-teman, jangan jadi orang yang durhaka. Terutama AA nitip 2 saja. 1 sama orang tua. Jangan mudah menyakiti hati orang tua. 1 kali saja engkau menyakiti hati orang tua, jangan kaget akan banyak kekecewaan yang engkau akan dapatkan dalam hidup. Kata Nabi, ada 2 dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia. Salah satunya dosanya seorang anak yang pernah menyakiti hati orang tua. Itu langsung cash dibalas di dunia. Di rumah orang tua kita adalah ayah ibu kita. Di sekolah orang tua kita siapa? Guru kita. Di majelis ilmu orang tua kita siapa? Guru kita. Maka izin mohon maaf ya, kalau melihat guru doain, kalau melihat guru doakan. Karena sebenarnya yang paling banyak butuh doa itu bukan hanya dari guru ke murid, tapi yang paling dibutuhkan justru doa dari murid kepada siapa? Guru. Doain. Dan ingat ya, jangan pernah menghina guru. Bahkan ketika guru itu ada salah, ada kekeliruan, ada yang barangkali berbeda pandangannya dengan kita, jangan sampai menghina guru tersebut. Khawatirnya keberkahan ilmu itu hilang dalam diri kita. Doain. Teman-teman mungkin hari ini melihat ya, ada di antara guru-guru kita yang barangkali berbeda pendapat, berbeda pandangan. Si A bilangnya A, si B bilangnya B, dengan segala pandangan yang ada. Dua-duanya punya dalil, dua-duanya punya referensi, dua-duanya punya pandangan. Kita sebagai murid doakan dua-duanya. Jangan menghina ke si A, jangan menghina ke si B, jangan. Jangan, doakan yang baik-baik. Bahkan di antara adab yang harus dilakukan oleh seorang murid kepada guru apa? 1, minta sama Allah agar Allah menutup aib guru-guruku, sehingga yang aku tahu hanyalah kebaikan-kebaikan guruku. Dan kita minta sama Allah agar Allah memberikan berkah dari ilmu yang guruku sampaikan kepadaku. Angkat kedua telapak tangan. Ahilman ajarkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tutuplah semua aib guruku dari pandanganku, dan berikanlah kepadaku berkah atas semua ilmu yang disampaikan oleh guruku.
Jadi setiap teman-teman mau belajar, doa itu. Ya Allah, tutup aib guru-guruku, aib tutup. Jangan sampai aku tahu aib guruku. Dan yang kedua, ya Allah berkahi ilmu yang aku dapat dari guruku. Agar setiap ilmuku bermanfaat dalam kehidupanku. Betul? Hati-hati, nanti ada yang kelima, namanya zolim. Namanya apa? Zolim. 5 tingkat kesalahan manusia. 1 apa? Aib. 2 maksiat. 3 dosa. 4 durhaka. 5 zolim. Ulangi. 1 aib. 2 maksiat. 3 4, 5, semua itu belajar kita tinggalkan. Kalau nyesel, nangis. Tangisan air mata, bertaubat kembali kepada Allah karena ingat dosa, maka air mata itu dicintai oleh siapa? Allah. Yang kedua, air mata yang dicintai Allah adalah air mata yang mata itu menangis karena dia benar-benar sedang membutuhkan Allah dari setiap ujian yang mereka dapatkan. Teman-teman, AA mau tanya, biasanya kalau pas lagi ada masalah, deket nggak sama Allah? Kalau pas lagi dikasih musibah, deket nggak sama Allah? Masya Allah. Pas lagi ada masalah mah luar biasa ya. Belum azan, udah sholat ya. Udah ke masjid maksudnya teh. Betul apa betul? Sujud bisa panjang, betul? Doa bisa lama, betul? Bahkan tidak sedikit kalau sedang ada masalah, nangis. Dan kita menangis karena segera membutuhkan pertolongan dari siapa? Allah. Makanya izin ya, AA, apa ciri orang itu dicintai Allah? Salah satunya disegerakan ujian dalam hidupnya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. Betul? Semua di antara kita pasti pernah dikasih masalah, bahkan sedang punya masalah. Ada yang tahu nggak? Kata Ahilman, masalah itu singkatan. Apa itu? Ada yang tahu? Apa? Masalah masa mengenal Allah. 50.000. Alhamdulillah. Lupa kalau di kasaku ada uang ternyata ini sini. Masalah masa mengenal Allah. Biasanya kita bisa lebih kenal sama Allah kalau pas lagi dikasih apa? Masalah. Nangis karena benar ya Allah. Sampai kapan ujian ini? Pernah nggak begitu? Ya Allah, kapan pertolongan Allah itu datang? Pernah nggak begitu? Bahkan pernah ada pada fase teman-teman sudah menyerah semuanya, bilang begini, ya Allah, udah deh, mulai hari ini mah terserah engkau aja. Pernah nggak di fase itu? Kemudian menangis, maka tetesan air mata saat kita berserah kepada Allah dengan masalah yang kita punya, di saat itu air mata sangat dicintai oleh siapa? Allah. Makanya teman-teman yang mudah nangis karena ujiannya bukan cengeng, justru karena dia sedang merindukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang doa nangis, jangan disebut cengeng. Kitu wae ceurik, jangan. Karena barangkali untuk sebagian orang ketika dia meneteskan air mata menguatkan hatinya untuk melawan setiap apa yang terjadi dalam dirinya. Betul? 1, air mata yang dicintai Allah, air mata yang menangis karena bertaubat takut kepada Allah. 2, air mata yang dicintai Allah karena air mata itu menangis karena dia segera mengharapkan pertolongan siapa? Allah. Dan yang ketiga, air mata yang dicintai Allah, air mata yang mudah menangis karena dia sungguh-sungguh ibadah di jalan Allah. Matanya terbuka, terus bangun di sholat tahajudnya. Masya Allah, bangun kan? Dia membutuhkan mata, kadang-kadang menangis ketika sholat tahajud.
Pernah nggak teman-teman nangis ketika sholat tahajud? Nikmat tidak? Nikmat. Menurut Ahilman, ada air mata yang tidak akan sia-sia. Apa? Air mata yang menangis ketika air mata itu menangis di atas sejadah, bukan berharap ke manusia, tapi berharap kepada siapa? Allah. Pernah ngalamin fase-fase itu? Pernah. Ahilman dengan izin Allah sering Ahilman ceritakan. Dulu saya kan kerja di Bogor. Rumah saya dulu di Sentul. Dari Sentul ke Bogor tuh dulu naik motor. Saya masih ingat itu. Pernah satu fase saya itu ngerasa bahwa dalam hidup tuh berat banget. Saya pakai motor, di jalan tuh saya nangis. Karena ya Allah menikih-kieu teh hirup teh ya Allah. Berat, capek, nangis. Tiba-tiba pas lagi di jalan tuh hujan turun. Hujan turun. Saking sedihnya, saya tak bisa bedakan mana air mata, mana air hujan. Saking derasnya itu. Sampai rumah saya ketemu istri saya, ditanya sama istri saya, kenapa itu kok pipinya merah? Saya bilang, kenapa matanya merah? Iya tadi kehujanan. Padahal saya nangis. Capeknya dengan hidup. Tapi saya percaya titik hari ini. Ternyata air mata yang pernah keluar atas semua kekecewaan, kesedihan, keseriusan untuk semakin mendekat kepada Allah. Air mata itu jadi bukti engkau sedang dicintai oleh siapa? Makanya teman-teman Ahilman pasti yakin teman-teman juga ada pada fase itu. Pernah di kamar sorangan ngahulang gitu. Cerik tiba-tiba gitu. Tiba-tiba netesin air mata, apalagi ya mohon maaf kalau kita lagi merenungi keadaan keluarga kita. Kan dari kecil anak yatim, orang miskin, orang gak punya gitu. Sejak kecil tinggal di panti gitu ya. Pernah ada di fase-fase bahwa oh ya Allah sampai kapan ini semua berakhir gitu. Ya Allah sampai kapan kau merubah kehidupan hamba jadi lebih baik. Dan itu terus. Ditinggal ayah sejak SD. Kemudian ibunda sakit, stroke. Kata ibu saya kalau Hilman mau sekolah harus pinter. Biar dapat beasiswa. Karena mamah gak bisa ngasih Hilman biaya. Saya harus berangkat dari Garut ke Bogor sebatang kara sendiri. Dagang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ngangkut ini, ngangkut itu. Dijalani semua. Proses itu memang berat ketika kita jalani itu. Tapi akan jadi satu hikmah yang sangat melegakan untuk kita ketika kita melewati semuanya. Betul? Maka hikmah itu kadang datangnya bukan di awal. Tapi di mana? Mungkin di akhir. Kalau di awal yang pasti registrasi, daftar ulang, pendaftaran. Betul? Teman-teman dengan semua ujian yang hari ini didapat dari orang yang pernah mengecewakan kita, belajar ikhlas melepas semua yang pergi dalam hidup kita. Setuju? Ikhlas itu nggak mudah ya? Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu. Teman-teman nanya, kira-kira aku tuh udah ikhlas belum ya? Ikhlas itu letaknya bukan di sini. Ikhlas itu letaknya di mana? Di hati. Teman-teman gak bisa bilang begini, aku mah ikhlas. Berarti teu ikhlas. Ketika teman-teman mengatakan aku mah ikhlas, sebenarnya teman-teman itu tidak ikhlas. Belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Padahal namanya surat Al-Ikhlas, betul? Itulah ikhlas. Jadi kalau teman-teman dengan semua yang sudah terjadi, saya mah ikhlas. Sambil cerik gitunya. Cerikna ikhlas, tapi lisan yang berucapnya menunjukkan gak ikhlas. Sayang, aku tuh sayang banget sama kamu. Tapi aku tahu kamu gak bahagia sama aku. Kamu pergi aja sama yang lain. Aku mah ikhlas. Bohong. Ikhlas itu apa? Nggak harus diucapkan. Ikhlas itu melepas dengan luas.
semua yang bukan menjadi takdir dalam kehidupan kita. Kita percaya apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Menyala abangku. Nanti tolong diedit ya. Di belakangnya pakai lagu ya. Na 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 na, gitulah. Sekecewa itu ada tuh. Nah gitulah pokoknya lagu natenya. Ilmu padi abangku. Ilmu padi. Maka teman-teman, apa ciri orang itu ikhlas? 3 saja. Berapa? Orang ikhlas itu cirinya 3. 1, lakukan semua karena Allah. 1, 2, 3. Semua yang kita lakukan untuk siapa? Allah. Teman-teman ingat, setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Setiap keburukan pasti balasannya adalah keburukan. Jangan berusaha untuk mendikte Allah agar membalas orang yang menyakiti kita. Jangan. Jangan, ya Allah, orang itu nyakitin saya. Please atuh ya Allah. Please eta balas jelema teh. Tanpa teman-teman begitu, Allah tahu atau tidak? Siapa sebaik-baiknya pemberi balasan? Ya, lakukan semua karena Allah. 2, lanjutkan semua karena Allah. 1, 2, 3. Lakukan karena Allah, lanjutkan karena Allah. Kebaikannya bukan karena manusia, karena dia tahu manusia melihat dia dengan kacamata yang berbeda. Betul? Apakah bisa kita menyenangkan semua orang? Tidak bisa, Besti. Gak bisa.